Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Dan kami akan melihat terobosan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat, mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah, urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Agar setiap perkataan ini adalah perkataan yang membangun dan perkataan yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, pagi hari ini luar biasa ya. Saya berdoa berkat rahmat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Perfect Repentance ya. Perfect Repentance yang berarti pertobatan yang sempurna. Saya mau memulai dengan bercerita dengan sebuah kisah yang kita semua tahu. Dari 1 Samuel 3, next slide ya. Pada suatu malam Samuel mau tidur. Tiba-tiba ada suara, Samuel, Samuel. Dan dia langsung keluar menuju Imam Eli. Ya Bapak memanggil saya? Tidak, Bapak tidak memanggil kamu, silakan tidur lagi. Samuel tidur yang kedua, Samuel, Samuel. Samuel kembali ke Imam Eli, Bapak panggil saya? Tidak, saya tidak panggil kamu, kembalilah tidur. Ya tidur lagi yang ketiga, Samuel, Samuel. Ketiga kali dia pergi ke Imam Eli, Bapak memanggil saya kan? Tidak, disitulah Imam Eli mengerti. Samuel, kalau suara itu memanggil kamu lagi, berkatalah kepada suara itu, ya Bapak ini aku hambamu, berbicaralah. Maka Samuel tidur yang keempat kali. Dan suara itu kembali terdengar dan Samuel menurut. Ya Bapak ini aku hambamu, berbicaralah. Dan next slide, disitulah Tuhan berfirman kepada Samuel. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat menggemparkan di Israel. Pada waktu itu aku akan melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepada Eli tentang keluarganya. Perhatikan. Telah berkali-kali aku memperingatkan dia bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak menegur mereka. Karena itu aku telah bersumpah bahwa dosa Eli sekeluarga tidak akan pernah dapat dihapuskan oleh korban sembelihan ataupun korban sajian untuk selamanya. Next. Samuel berbaring di tempat tidurnya sampai pagi, lalu bangun dan membuka pintu rumah Tuhan sebagaimana biasa. Ia takut memberitahu kepada Imam Eli. Tapi Imam Eli memanggil Samuel. Samuel anakku, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? Katakan semuanya kepadaku. Kiranya Allah menghukummu jika engkau menyembunyikan sesuatu terhadap aku. Maka Samuel memberitahukan kepada Imam Eli semua yang telah dikatakan Tuhan padanya. Perhatikan baik-baik respon dari Imam Eli ya. Jika demikian kehendak Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik, kata Imam Eli. Kalimat dari Imam Eli ini adalah kalimat orang yang tidak bertobat. Perhatikan baik-baik ya. Jika demikian kehendak Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik. Artinya terserah Tuhan mau ngapain. Suka-suka Tuhan. Tidak ada sedikit pun Imam Eli takut dan gentar, ia menyesal, ia menangis, ia sedih, ia mungkin berlutut, bersujud dan mau merubah cara hidupnya. Tidak ada, dia tidak mau berubah. Dia cuma bilang, oke, kalau Tuhan mau begitu ya terserah Tuhan. Biar Tuhan lakukan yang ia pandang baik. Hari ini kita mau belajar tentang pertobatan yang sempurna, tapi mari kita samakan perspektif kita tentang apa itu pertobatan ya. Next. Pertobatan itu adalah tindakan ya, next, ya berikutnya. Tindakan meninggalkan apa yang Tuhan larang dan kembali atau returning menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari dulu pernah mengalami kasih mula-mula. Cinta mula-mula, berapi-api. Kita ikut KKR, kita mungkin doa keliling mendoakan kota, kita mungkin doa peperangan, kita mungkin bangun jam 3, jam 4 pagi, 1-2 jam cuma untuk berdoa. Dan mungkin lama-kelamaan kasih mula-mula itu mulai meredup. Kita mulai ya biasa-biasa, suam-suam dengan Tuhan. Sampai pada tindakan kita mulai
Ada yang mungkin malas ke gereja, malas mungkin CG dan lain sebagainya. Dan berujung pada mulai terbiasa dengan dosa kemalasan, dosa menunda dan lain-lain. Ketika kita bertobat, kita itu berusaha menghidupkan kembali apa yang kita dulu mulai. Kita kembali menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi bagaimana dengan pertobatan yang sempurna? Nah, kita harus pahami kalau pertobatan yang sempurna bukan bicara tentang hasil, tapi bicara tentang proses, ya. Nah, kita mau lihat sebuah penjelasan dari seorang pastor bernama Pastor Paul Washer. Next. Ya. Perhatikan baik-baik. Banyak orang bilang kalau aku nggak bisa bertobat, aku sudah berusaha loh untuk bertobat. Mereka pikir ketika mereka memutuskan bertobat, mereka harus sudah dewasa rohani. Ya, mereka berpikir mereka harus sudah sempurna, suci sebelum mereka diselamatkan. Tapi perhatikan, kita tidak diselamatkan karena kita itu sudah bertobat dengan sempurna. Tapi karena kita lemah dan tidak berdaya, itulah kenapa kita berpasrah kepada juru selamat. Kita nggak bisa mengharapkan kedalaman pertobatan yang sama dari orang yang baru bertobat sama orang yang sudah 30 tahun mengikut Yesus. Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bertobat kepada Tuhan Yesus, kita tuh nggak bisa langsung suci, kudus, sempurna. Setiap hari itu ada kerikil-kerikil pertobatan, pelan-pelan. Ya, semakin kita bertobat semakin lama, kita akan semakin mengerti dosa-dosa kita. Kita akan semakin memahami kenapa ya kok aku ini melakukan dosa itu. Kenapa ya kok aku ini tidak bisa lepas dari dosa-dosa tertentu. Nah, baru perlahan-lahan kita bisa mengikis pelan-pelan. Tapi ketika kita sudah bertobat dan diselamatkan pun, kita masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Dan itu bukan berarti kita gagal bertobat, ya. Perhatikan, Tuhan berkata bahwa dosa Imam Eli tidak bisa ditebus dengan dosa bakaran atau sajian. Lalu apa yang menjadikan proses itu pertobatan yang sempurna? Next. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Artinya apa? Next. Ketika kita bertobat dengan sempurna, itu diperlukan penyesalan, regret or remorse untuk menghasilkan pertobatan yang sempurna. Pertobatan yang sempurna bukan berarti hari ini kita harus sudah suci, kudus, sempurna dan tanpa cacat celah. Roma 3 ayat 23 berkata, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita menunggu sudah sempurna, sudah suci, baru mau mengikut Yesus atau melayani, tidak akan pernah kita mencapai titik itu. Kenapa? Next, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi orang yang bertobat dengan sempurna akan menyesali pelanggarannya dengan hati yang remuk. Ada rasa sakit yang diselami waktu mendukakan Roh Kudus. Bukan malah diabaikan atau ditepis, ya. Banyak orang ketika dia merasa bersalah, guilty, dia itu malah merasa tidak nyaman. Sudah, aku mau cuek, aku mau membuang perasaan bersalah ini. Saudara-saudari, terkadang Roh Kudus itu memakai perasaan bersalah, perasaan gak enak, perasaan sungkan, perasaan menyesal supaya kita berubah. Tapi ada orang yang justru berpikir, aduh ini perasaan menyesal ini terintimidasi, aku tersudut, ini bukan damai sejahtera, berarti ini bukan dari Roh Kudus loh. Salah, justru ketika ada rasa sakit dan menyesal, itu adalah perasaan yang membawa kita kepada kerendahan hati untuk bertobat. Ada kaum LGBT yang ketika awal mula mereka mengetahui dosa LGBT mereka malu sekali, mereka menyesal sekali, mereka jijik sekali dengan pikiran dan perasaan mereka.
Lalu mereka berusaha menepis perasaan-perasaan negatif itu. Mereka akhirnya lama-lama accept, menerima perasaan dosa itu. Sampai akhirnya mereka mengadakan parade yang disebut Pride Parade. Dosa mereka yang awalnya membuat mereka merasa jijik, malu dan lain sebagainya, sekarang justru dosa itulah yang membuat mereka merasa bangga. Jika kita menepis perasaan-perasaan bersalah, maka dosa itu bukannya kita jauhi atau hindari, dosa-dosa itu justru akan membuat kita bangga dan kita sebar-sebarkan. Bahkan kita ajak orang ikuti dosa kita. Dan ketiga, orang yang bertobat dengan sempurna waktu ia jatuh bangun dalam dosa, ia tidak akan menyerah. Ia akan bangkit dan berjuang kembali sebab ada tangan Tuhan yang setia menopang kita. Hari ini kita mau belajar juga tentang 3 ciri orang yang bertobat dengan sempurna. Yang pertama adalah menerima masalah. Saya mau menceritakan tentang sebuah cerita yang dialami oleh Nabi Elisa di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Pada suatu hari istri salah seorang nabi datang pada Nabi Elisa untuk mengadu. Hambamu, suamiku telah mati. Engkau tahu bahwa ia orang yang takut akan Tuhan. Sekarang debt collector datang menagih hutang. Kalau tidak dibayar, 2 anakku, putraku diambil jadi budaknya. Nabi Elisa bertanya, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang kau punya di rumah? Aku tidak punya apa-apa kecuali sebotol kecil minyak. Saudara-saudari, ciri pertama orang yang bertobat dengan sempurna adalah menyadari dan menerima kenyataan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan wajar tertimpa bencana atau musibah. Ya. Kalau kita tertimpa bencana atau musibah terus kita bertanya, kenapa ini terjadi? Tuhan kok jahat, Tuhan tidak adil. Berarti kita belum bertobat dengan sempurna. Ya, ada seorang raja yang terkenal karena kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin gak terlalu terkenal ya dibandingkan Daud atau Salomo, tapi raja ini luar biasa. Raja Hizkia, putra Ahaz menjadi raja atas Yehuda ketika berumur 25 tahun. Ia hidup benar dalam pandangan Tuhan sama seperti Daud bapaknya. Raja Hizkia ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Di antara raja-raja sebelum atau sesudah dia, tidak ada yang seperti Hizkia yang hidup demikian dekatnya dengan Allah. Kalau Salomo dikenal karena hikmatnya, kebijaksanaannya, Hizkia ini karena kedekatannya dengan Allah. Ia mentaati Allah dalam segala hal, setia mentaati segala ketetapan Allah yang disampaikan lewat Musa. Maka Tuhan menyertai dia dan Raja Hizkia berhasil dalam segala perkara yang dilakukannya. Apakah hidup Raja Hizkia baik-baik saja? Kita lompat 2 pasal ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 1-3. Ketika Raja Hizkia menderita sakit parah dan hampir mati, Nabi Yesaya datang dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan wasiatmu kepada keluargamu. Karena penyakitmu tidak akan sembuh lagi dan engkau akan mati. Raja Hizkia diranjangnya, dia memalingkan wajahnya menghadap tembok. Dia enggak cari iba dari Nabi Yesaya, dia enggak cari dari manusia manapun. Dia lihat tembok supaya tidak ada orang yang melihat air matanya. Dan dia berkata, ya Tuhan, ingatlah betapa setianya aku mengikuti jalan-Mu. Aku selalu berusaha melakukan apa yang benar dalam pandangan-Mu. Lalu ia menangis dengan sangat sedih. Tidak mencari simpati siapapun. Waktu penyakit, masalah, bencana, musibah, nasib sial, dan semua yang buruk menimpa kita. Pertobatan yang sempurna tidak akan membuat kita kecewa atau tawar hati atau undur dari Tuhan. Tuhan itu akan tetap menjadi tempat kita mengadu dan berharap. Apapun hasil akhirnya nanti. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mau dilempar ke dalam dapur api, mereka bertiga berkata, walaupun Tuhan kami tidak bisa menyelamatkan kami dari dapur api, kami tetap tidak akan menyembah patung raja. Artinya apa? Walaupun kami terbakar, hangus mati di dapur api, kami tidak akan menyesal taat pada Tuhan.
Ya. Buktinya next, Hizkia juga tidak menyesal. Ketika Nabi Yesaya mau keluar meninggalkan halaman istana, Tuhan berkata, balik. Ya. Katakan kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doamu serta melihat air matamu. Tuhan itu pasti akan selalu tahu rasa sakit dan air mata kita tanpa orang perlu tahu. Aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari ketiga engkau akan bisa ke bait Allah. Aku akan perpanjang umurmu 15 tahun lagi dan menyelamatkan engkau serta kota ini dari cengkeraman Raja Asyur. Haleluya. Jadi yang pertama, it's okay to not be okay. It's okay kalau kita itu tertimpa masalah bermacam-macam. Tuhan tetap harus menjadi jangkar hidup kita. Yang kedua, ciri orang yang bertobat dengan sempurna adalah next, tidak menimbulkan iri dan dengki. Ya, kita lihat ya, banyak orang akhir-akhir ini suka pamer. Pamer keluarga bahagianya, pamer pernikahannya yang sempurna, pamer hartanya, pamer keluar negerinya, pamer prestasinya, semua dipamer-pamerkan. Memang orang bilang sosial media ya manfaatnya buat pamer, ya. Tetapi terkadang orang itu pamernya berlebihan sampai membuat ya orang-orang muslim menyebutnya penyakit ain. Ya, ketika buat iri orang lain ngutukin, kutukan itu bisa kena sama yang pamer. Loh, kita tidak percaya itu bisa menimpa anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan itu, ya. Next, lanjut ke kisah tadi. Nabi Elisa tadi berkata kepada perempuan itu, pinjamlah wadah-wadah tempayan-tempayan dari tetanggamu. Setelah itu masuklah dengan 2 putramu ke rumahmu, private. Kuncilah pintu rumahmu, lalu tuang ke semua wadah yang kamu pinjam. Ya, maka perempuan itu melakukan semua perintah Nabi Elisa. Putra-putranya mendorong tempayan-tempayan dan bejana-bejana kosong padanya sampai terisi penuh satu demi satu. Tidak lama kemudian semua wadah yang telah dipinjam itu penuh. Perempuan itu berkata, ayo bawa ke sini lagi sebuah wadah lagi. Anak-anaknya menjawab, semua sudah terisi, tidak ada lagi yang kosong. Maka berhentilah aliran minyak dari botol kecil itu. Ciri kedua orang yang bertobat dengan sempurna, tidak suka memamer-mamerkan berkat dan pertolongan yang Tuhan izinkan untuk mengalir dengan limpah dalam hidupmu. Ya, next slide bisa? Oke, mungkin mati tapi tidak apa-apa. Kita tidak suka pamer-pamer harta, ya. Bisa nggak kita bayangkan ya, apa yang akan terjadi kalau perempuan ini membuka jendelanya, tidak mengunci pintunya, dan tetangga-tetangga bisa ikut amazed, bisa ikut kagum dengan mujizat penuangan minyak yang tanpa batas itu. Apa yang terjadi? Tetangganya akan iri, akan dengki, mungkin akan, ini wadahku, kembalikan. Isinya diambil, berkat Tuhan akan dicuri oleh tetangga-tetangganya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, tutup jendela, kunci pintu, orang tidak perlu tahu. Karena ketika kita umbar-umbar berkat itu, bahkan orang di dalam Tuhan pun juga bisa sakit hati melihat berkat yang kita terima. Tuhan tidak mau kita menjadi batu sandungan lewat berkat yang kita punya. Dan berikutnya, ciri orang tiga dari orang yang bertobat dengan sempurna adalah bicara tentang hutang dan berkat. Ini bicara tentang tanggung jawab. Apa artinya? Bertanggung jawab dalam mengelola hutang dan bertanggung jawab dalam mengelola berkat. Next. Lalu pergilah perempuan itu kepada Nabi Elisa untuk memberitahukannya. Abdi Allah itu berkata kepadanya, jualah minyak itu dan 1, bayarlah utangmu. 2, gunakan sisanya untuk biaya hidupmu serta anak-anakmu. Ya, terjemahan The Message bilang, make good on your debts. Leave both you and your sons on what's left. Next. Bayar utangmu, engkau dan anak-anakmu dapat hidup dengan kelebihannya. Nah, ciri ketiga orang yang bertobat dengan sempurna, bertanggung jawab melunasi semua hutang dan kewajibannya. Ya, dan berikutnya, tidak menunda-nunda. Kita baca dari Amsal 3 ayat 28 ya. Sama-sama kita baca. 1,
2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Banyak orang ketika punya hutang, entah hutang kartu kredit, hutang pinjaman online, hutang sama keluarga atau sama teman, ya. Ketika sudah punya berkat untuk melunasi, buat kehidupan sehari-hari dulu, buat makan di sini dulu, buat senang-senang dulu. Akhirnya utang-utangnya itu tertunda. Alah enggak apa-apa, nanti juga ada pemutihan dari bank. Alah enggak apa-apa. Ketika mereka melakukan itu, siapa yang sengsara? Ya petugas bank, debt collector, banknya. Semua yang harus bersusah payah. Ada enggak orang benar di antara para penagih hutang itu? Pasti ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang menunda-nunda ini segera melunasi. Benar? Kita harus selalu bertanggung jawab dengan setiap hutang kita. Dan ada orang yang pura-pura lupa dengan hutangnya. Sudah hutang lalu berusaha melupakan. Lupa ini dosa yang Tuhan sendiri juga bingung ya saudara-saudara. Bagaimana cara menghukumnya. Lupa itu dosa karena ketidakkompetenan otak manusia. Tuhan pun bingung loh. Nah kalau kamu bilang lupa, bagaimana cara aku menghukum kamu? Kamu bisa menyalahkan ketidakkompetenan pikiranmu bukan? Tapi tidak, anak Tuhan akan selalu diingatkan. Walaupun mulut kita bilang saya lupa, saya pernah hutang sama Anda. Roh Kudus selalu mengingatkan. Tuhan tidak akan pernah membuat kita lupa dengan hutang-hutang kita. Jadi jangan menunda. Itu bicara soal hutang. Dan yang terakhir, next, ia akan diberkati Tuhan lewat kelebihannya. Kalau kita sudah melunasi hutang dan kewajiban kita, Tuhan pasti beri kita kelebihan. Cukup. Tapi kalau kita mau lebih-lebih dulu, percayalah hutang-hutang kita tidak akan pernah terlunasi. Dan orang yang masih punya hutang, itu hidup dalam penjara. Dia masih ditawan oleh si pemberi hutang. Ya, saya bisa undang para pemain musik. Ya, PAW boleh naik. Kesimpulan hari ini apa? Next. Pertobatan yang sempurna bukanlah hasil. Bukan kita sudah kudus, suci tanpa cacat celah. Tapi adalah proses keputusan kita. Di mana kita mau merasakan next. Jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk waktu mendukakan Roh Kudus. Ini adalah proses seumur hidup saudara-saudari. Ketika kita jatuh bangun dalam dosa, bangkit. Jangan menyerah, ya, karena tangan Tuhan akan terus menopang kita, terus berjuang. Next, dan 3 ciri-ciri orang yang bertobat sempurna. 1, kita sadar dan menerima bahwa kita yang setia kepada Tuhan wajar tertimpa bencana atau musibah. Justru itu akan memurnikan kita. Kita akan timbul seperti emas. Berikutnya, kita tidak suka memamer-mamerkan berkat dan pertolongan Tuhan. Karena itu berpotensi membuat orang iri dan dengki. Berpotensi menjadikan kita batu sandungan tanpa kita sadari. Dan yang terakhir, mari kita bertanggung jawab melunasi hutang dan kita pasti diberkati dari kelebihannya. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan dengan satu lagu. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amazing grace.
was blind but now I see. Was blind, but now I see. Sekali lagi nyanyikan. I was blind, Lord. Was blind, but now I see. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Mungkin sebelumnya kami buta, kami lupa, tetapi lewat firman-Mu hari ini kami diingatkan kembali. Tuhan, biarlah kami terus mengejar pertobatan yang sempurna dalam hidup kami. Ketika kami merasa bersalah atau menyesal, ketika kami merasa sungkan, malu atau sakit Tuhan, biarlah semua perasaan itu membawa kami kepada pertobatan, kepada penyesalan, kepada sikap yang rendah hati. Bukan justru mengeraskan hati, bukan justru berlari menjauh daripada-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk menerima semua kejadian dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk bisa merahasiakan berkat-berkat-Mu Tuhan, bukan justru memamer-mamerkannya. Dan ajari kami bertanggung jawab terhadap setiap hutang dan berkat yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya firman-Mu itu menjadi pedang bermata dua yang tajam dan mengubah hidup setiap kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, hidup kami berubah, tidak sama ketika kami datang dengan kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan meteraikanlah setiap perkataan firman-Mu dalam loh hati kami. Haleluya. Amin.